lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Aduh, adem banget ya ini. Masuk kolong tol langsung adem, begitu karena begitu panas ini. Masuk lagi panas. Wa yatubduhu yuhasibu aw tukhfuhu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar Rasul bima unzila ilaihi. Nah, iya boleh susu Lembang ya berenannya. Oh itu. Bolu susu Lembang. Masih kirain tertutup. Panas. Itu buat oleh-oleh guru-guru. Ya. Assalamualaikum. Ada yang 103 nggak? Yang mana? Ini 103. Iya, tapi yang bestsellernya mah ini nih, vanilla sama coklat. Itu tiramisu ya? Iya. Satu-satu aja lah. Satu-satu. Kok coklat satu, susu satu, tiramisu satu, gitu ya? Ini coklat mas, tiramisu seperti ini bapak. Ada aroma kopinya tapi enak. Oh ya. 3 berarti. Ya, 100-in aja. Itu nyala apa GoPro-nya? Oh, nyala. Nah gitu teh kayak tuh dipotong untuk ini mah ada motovlog teh. Iya, Cecep Rider. Tapi udah rame teh ini. Ini mah dokumentasi aja. Ya, nuhun ya, mangga. Assalamualaikum. Allah, minum dulu ah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Oke, kita sudah beli bolu susu buat para guru di sekolah nanti ya. Alhamdulillah. Kita kawasan cina. Belum dandan. Ya mudah-mudahan rame ya. Amin. Ya itu saya rekomendasikan ya. Untuk kalian beli oleh-oleh bolu susu Lembang itu di barusan ya, di toko barusan, teteh barusan ya, ramah ya. Oke, kita lanjut perjalanan. Mungkin ini sudah part 2 ya. Oh udah part 2 nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita di part 2 Cecep Rider perjalanan. Sudah sekian lama kita tidak ke Garut, ke sekolah karena nanti diceritakan ya. Sebelum itu saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada kakak-kakak semua yang ada dimanapun berada. Terima kasih sudah mau mampir ya. Jangan lupa ya untuk bisa ngikutin terus perjalanan Cecep Rider ya. Di subscribe, ditonton, di like, di komen juga ya. Say hi gitu. Hai Cecep. Oke. Kita perjalanan sekarang lagi hari asas ya, asesmen akhir semester ya, asas atau PAS dulu itu sebutnya PAS, penilaian akhir semester. Banyak ganti-ganti namanya, padahal itu aja. Aduh, mungkin nama itu berpengaruh ya terhadap program, mungkin project. Allah ya, kita sudah di akhir semester untuk ujian. Nah, ini hari pertama. Saya sebenarnya ini masih was-was ingin ke Garut itu ya, karena ya kondisi seperti ini. Terserang kecapean ya, terutama pikiran sih, terlalu membebani pikiran. Ya minggu kemarin kalian sudah ikuti perjalanan motor terakhir. Saya ambil konsultasi terakhir sebelum praoperasi ya. Jadi kemarin istri itu operasi ya, operasi gigi bungsu hari Rabu kemarin ya, tanggal 26. Dan tanggal 27 ini saya PKKM juga gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa diwakilkan karena saya masih di rumah sakit jaga istri. Alhamdulillah lancar ya. Sekarang lagi recovery, penyembuhan. Besok hari Rabu kontrol atau cabut benang ya, di benangnya dicabut dan diperiksa juga, nanti takutnya ada apa-apa ya. Bengkak kemarin sudah, sekarang sudah mulai mengecil. Alhamdulillah. Ya yang paling menegangkan itu ya, kecemasan itu ya waktu operasi. Jadi ketika operasi itu istri saya itu yang urutan ketiga ya. Mulai operasi 3:30 ya. Yang pertama itu selesai 4:30, kemudian yang kedua masuk jam 4, selesai jam oh iya jam 4. Oh iya selesai jam 5, istri saya masuk jam 5, 4:30. Pokoknya selesai keluar itu jam 6 operasi itu ya, jam 6 maghrib. Dan kagetnya istri saya itu yang pertama sadar gitu.
Maksudnya itu kalau yang lain kan ketika keluar dari ruang operasi itu masih pingsan, bius total kan. Yang menjadi kekhawatiran saya, dulu pernah saya ceritakan juga karena sahabat saya, ya teman saya teman main mini soccer ya, penjual boba itu di Jambe, suka main mini soccer juga. Dia cabut gigi, ada nanahnya, ada bernanah, ada abses lah, ya itu. Istri saya juga ada abses di gigi bungsunya yang satu gitu ya. Nah kemudian darahnya itu masuk ke tenggorokan, yang teman saya itu bengkak di tenggorokan, ada peradangan, infeksi, sulit bernapas, akhirnya di rumah sakit meninggal. Ya kita ini makanya ketawakalan ya terhadap takdir kematian itu harus kuat sekali ya, karena manusia semua pasti akan meninggal gitu ya, tapi mental yang belum siap itu saja sih kesiapan. Makanya khawatir banget ketika istri mau dioperasi. Nah itu belum tahu saya itu. Nah kekhawatiran yang kedua yang menjadi pikiran gitu ya, istri nggak bilang gitu ya bakal ada namanya itu apa ya, dimasukkan selang gitu ya ke hidung gitu ya, untuk ketika operasi itu nggak tahu. Kalau saya tahu gitu ya, saya aduh bakal lebih khawatir lagi, karena kejadian kasus ya walau alam ya mungkin udah takdir juga gitu ya. Makanya ketika meskipun tahu kejadiannya dulu waktu ibu mertua ya, dulu ada tumor di otak ya, ketika penanganan oleh susternya itu ketika pertama masuk rumah sakitnya, ya itulah jangan dibilangin, takut saya mencemarkan nama baik rumah sakitnya juga. Ketika masukkan selang ya lewat hidung itu, nggak tahu mungkin gugup atau gimana si perawatnya itu, sampai berdarah ya di lubang pertama, hidung pertama berdarah keluar, nggak bisa masuk. Masih dia coba ke hidung yang kedua ya, sampai dia menyerahkan ke temannya yang lain. Seharusnya kalau tidak bisa udah saja ya. Dan di sanalah proses sakaratul maut ibu mertua saya terlihat di sana, sampai ditahlilan keluar berdarah itu, kayaknya paru-parunya tertusuk selang ya. Dan setelah itu dipalsukan kematiannya dengan alat ya, dengan alat seolah-olah masih hidup, karena sangat jelas sekali disaksikan semua. Tapi karena pengharapan yang besar gitu ya, sebagai keluarga ingin positive thinking gitu ya, jadi keyakinan itu dihilangkan karena sudah jelas sih, sudah sakaratul maut ketika proses pemasangan selang itu ya, keluar darah juga. Nah kemudian tampak aneh juga ketika ingin dipindahkan ke rumah sakit yang lain, mereka menolak. Katanya kami tidak bertanggung jawab kalau ada apa-apa di jalan gitu ya. Malah direkomendasikan ke ICU ya. ICU mungkin alatnya lebih lengkap gitu ya, bahkan kelihatan hidupnya. Di ICU itu kita bukan BPJS ya, kita VIP ya.
kita VIP malahan. Tapi perawat yang di VIP jadi sebenarnya tidak menjamin ya. Kalau namanya kecelakaan, keteledoran gitu ya. Meskipun perawatnya sudah mungkin senior gitu ya, karena ada istilah begini. Kalau BPJS itu perawatnya yang praktek gitu ya. Makanya sering terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Gitu. Tapi ternyata tidak menjamin juga gitu ya. Itu VIP. Kemudian bawa ke ICU juga itu bayarnya satu malamnya itu mahal, jutaan ya. Bahkan di sana ketika ngobrol ada yang udah nungguin ya, saudaranya nggak tahu temennya nggak tahu siapanya ya, yang ingin berharap dia masih hidup, dia biayain selama sudah 1 tahun lebih ya di ICU, sulit merelakan, mungkin sulit merelakan, koma selama 1 tahun lebih, berharap